Isa alaihissalam sebagai seorang hakim yang adil. Isa adalah anak Tuhan sampai masanya menjelang hari kiamat, bahwa Nabi Isa ini akan turun menjadi pemimpin yang adil, yang menjadi imam di masjid. Dia mengajak orang sholat berjamaah. Dia tidak hanya sebagai seorang ulama, dia tidak hanya sebagai orang yang faham agama, tapi dia menjadi hakaman muqsitan, sebagai pemimpin yang adil yang akan memimpin dunia. Iya teman-teman, shalom buat semua. Saya percaya kita dalam keadaan sehat dan sukacita di dalam Tuhan. Teman-teman, lagi-lagi kita akan meluruskan di mana seorang ustadz bersaksi atau berceramah tetapi membahas tentang Yesus Tuhan kita, juru selamat pribadi kita. Teman-teman, di mana dia berkata-kata di dalam satu videonya, dan saya sudah tonton videonya, dan nanti kita akan lihat cuplikasi videonya teman, di mana dia berkata-kata anak Maria akan datang, yang dimaksud yaitu Isa sebagai hakim yang adil, karena mungkin katanya tidak ditemui keadilan karena manusia sangkut hatinya, kira-kira gitu ya, kepada harta dunia ini. Nah teman-teman, lalu nanti di kata-katanya selanjutnya, katanya Yesus tidak mati, dan Yesus datang hanya untuk menghancurkan salib, bahkan membunuh babi-babi katanya. Nah, tetapi sebelum dia katakan seperti itu, dia mengakui lagi Yesus bangkit, tidak mati tapi bangkit, hidup bangkit. Tetapi pada saatnya nanti dia turun kembali untuk menjadi imam, bahkan mengajar katanya di masjid katanya. Teman-teman, mari kita luruskan hal ini, karena ini tidak benar. Tidak benar sama sekali. Ini adalah menyesatkan umat-umat Kristen, umat-umat percaya kepada Tuhan. Ini adalah penyesat. Ya, teman-teman, saya berani ngomong gitu karena ini tidak tercatat dalam Alkitab. Ya. Dan selama dia berkata-kata tentang Yesus, tidak ada dia menunjukkan ayat kebenaran firman Tuhan. Satu pun tidak ada kulihat dalam videonya teman. Nah, jadi ini asal-asal ngomong dia tentang Yesus. Mari kita lihat teman, cuplikasi videonya. Sampai datang anak Maryam. Yang dimaksud dengan anak Maryam adalah Nabi Isa alaihissalam sebagai seorang hakim yang adil. Mungkin keadilan susah didapatkan dari manusia yang condong kepada harta dan hawa nafsu. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa. Dialah Yudas Iskariot, dialah Yahuza, yang kemudian ditangkap oleh tentara daripada Yahudi yang benci akan Isa, dan mereka menyalibnya di tiang Golgota, dan mereka mengatakan inilah dia. Sampai akhirnya pada tahun 324 terjadilah konsili, pertemuan pertemuan seluruh pendeta-pendeta, dan mereka berhasil menyepakati di sebuah kota bernama Nisea. Sekarang letaknya di Turki. Yang dulu kota itu besar dibina oleh seorang raja bernama Konstantinopel, yang kemudian kota itu dirubah oleh Muhammad Al-Fatih menjadi kota Istanbul, kota Islam, negeri Islam, yang berubah menjadi Istanbul. Maka di sana ada satu tempat bernama Nisea. Di Nisea inilah mereka bersepakat bahwa Isa adalah anak Tuhan. Bagian, padahal itu tidak ada disebutkan dalam Injil, tidak ada dalam wahyu Allah Subhanahu. Mereka merubah-rubah kalimat yang ada dalam kitab suci sesuai dengan kemauan kehendak hawa nafsu mereka. Maka mereka tidak berhasil membunuhnya. Barrafa'allah, Allah mengangkatnya, dan dia belum meninggal dunia sampai masanya menjelang hari kiamat, bahwa Nabi Isa ini akan turun menjadi pemimpin yang adil. Apakah dia membawa syariat baru lalu menasakh
syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Dia menghidupkan lagi sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menjadi imam di masjid. Dia mengajak orang salat berjamaah. Dia tidak hanya sebagai seorang ulama. Dia tidak hanya sebagai orang yang faham agama, tapi dia menjadi hakaman muqsitan, sebagai pemimpin yang adil. Dia yang akan memimpin dunia. Bila ini terjadi, maka hari kiamat akan segera tiba. Ini termasuk tanda yang fisik, yang nampak, yang orangnya langsung. Tempat turunnya disebutkan di sebuah masjid bermenara warna putih di Damaskus, Syam. Nah, bahwa Nabi Isa datang tidak membawa syariat baru, tapi dia membatalkan syariat yang sudah dirubah oleh para pendeta. Di antaranya mereka mengatakan bahwa Nabi Isa meninggal dunia tergantung di pelang salib, maka dibantah. Fayaksirus salib, dia menghancurkan salib. Salib bahasa Arab, salib bahasa kita, palang salib. Maka Nabi Isa datang menghancurkan salib. Ini menunjukkan bahwa akidah salib itu batil, tidak dibenarkan. Karena andai dia benar, pasti Nabi Isa melanjutkannya. Yang menghancurkannya Nabi Isa sendiri. Nabi Isa alaihissalam pun juga akan meninggal. Hanya saja dia meninggal tidak seperti Nabi yang lain. Hidupnya habis, berakhir. Nabi Isa akan datang sekali lagi dan dia akan menghancurkan salib-salib. Berikutnya, wa yaqtulul khinzir, dia akan membunuh babi. Apa makna membunuh babi? Kerana mereka menghalalkan babi, seakan-akan babi itu halal, padahal Nabi Isa tidak makan babi. Lihat teman-teman, apa dia katakan? Yesus datang nanti sebagai pemimpin yang adil katanya. Dari sini sebenarnya dia sudah tidak sadar, dia sudah membuktikan Yesus itu adalah Tuhan yang adil. Nah, kemudian dia katakan bukan hanya itu lagi teman. Dia katanya mau jadi Yesus itu nanti ya menjelang akhir zaman, dia nanti menjadi imam-imam di masjid. Bahkan nanti dia turun pertama kali di dalam sebuah masjid yang putih. Nah, terus katanya lagi nanti dia datang untuk menghancurkan salib. Ini sesat. Ini tidak benar. Harus diluruskan. Yang sebenarnya teman-temanku, kenapa Yesus itu datang sebagai Tuhan sebagai hakim yang adil. Hakim. Kenapa dia berhak menghakimi? Karena dia adalah Tuhan. Karena kepadanya ada kuasa. Kenapa dia yang turun menjadi pemimpin yang adil? Karena dialah Tuhan. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang terkemudia, dan dialah segala-galanya. Mari kita baca firman Tuhan. Kita lihat teman-teman di dalam Wahyu 22. Wahyu 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, dan yang pertama dan yang terkemudia, yang awal dan yang akhir. Ini cukup jelas. Ini Yesus yang berkata. Dan saya lebih percaya ucapan firman Tuhan daripada perkataan Ustadz Somad ini. Karena ini adalah menyesatkan dan merusak iman orang-orang percaya. Nah, berbahagialah ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan. Ini bukan pohon batang kayu ya yang dimaksud ya. Jangan nanti dinilai lagi dengan secara logikal gitu. Tapi yang dimaksud Tuhan dengan pohon ini, pohon kehidupan, ya. Atas pohon-pohon berhak, ya. Artinya orang yang percaya itu berhak memiliki hidup yang kekal, ya. Kehidupan, ya. Pohon-pohon kehidupan masuk melalui pintu-pintu gerbang di dalam kota itu, ya. Tetapi ini ayat 15. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap
orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Makanya ada firman Tuhan berkata, tidak semua orang berseru Yesus Tuhan, Tuhan, semua masuk surga. Inilah dia. Teman-teman, tidak semua hanya yang melakukan kehendak Tuhan, hanya yang memiliki iman. Itu kehendak Tuhan, beriman. Nah, teman-teman, aku Yesus, kita lanjutkan dulu ayat 16. Aku Yesus telah mengutus, ini ya, jelas. Aku Yesus telah mengutus malaikat-malaikatku, katanya malaikat Yesus, untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur, yang gilang gemilang. Ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan yang cuma-cuma. Nah, ini bukan pengantin perempuan yang kawin secara badani. Artinya, Yesus adalah mempelai dan pengantinnya adalah manusia. Ya, atau mempelai prianya adalah Yesus, pengantin perempuannya adalah manusia. Nah, jangan disalahpahami lagi nanti firman Tuhan ini, teman-teman, kepada orang-orang yang seperti tadi pemahamannya tentang Yesus Tuhan kita. Nah, jadi itu dia yang benar. Yesus yang awal, Yesus yang akhir. Yesus yang datang menjadi hakim yang adil, Yesus juga yang datang menjadi penguasa yang kekal, atau yang adil juga, atau yang memerintah, ya, berkuasa. Dan memang itu firman Tuhan. Dan mereka tidak sadar atas kebohongan yang mereka buat, terbongkar juga dari perkataan mereka sendiri. Nah, apakah dia tidak sadar ini adalah kuasa Tuhan yang membongkar ini lewat mulutnya? Nah, lewat mulut Ustadz Somad ini, di mana dia berkali-kali mengakui Tuhan Yesus tadi dalam videonya. Nah, teman-teman, jadi itu dia. Dia juga tadi berkata, teman-temanku, Nabi Isa berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Kenapa? Karena Yesus datang kembali. Kenapa dia berbeda? Karena dia adalah Tuhan. Tentu saja dia berbeda. Saya ulangi lagi, teman-temanku, siapa yang berhak jadi hakim kalau ia bukan Tuhan sendiri? Kalau bukan Tuhan. Ini, teman-teman, kita garis bawahi ini. Siapa yang berhak menjadi hakim yang adil itu kalau dia bukan Tuhan? Seharusnya seluruh umat manusia harus menyadari hal ini. Ya, jelas-jelas Yesus adalah Tuhan Juru Selamat pribadi seluruh dunia, seluruh umat manusia. Ini yang harus disadari. Karena mereka selalu memprotes atau selalu menyerang orang Kristen dengan berkata, Yesus kenapa mati? Yesus tidak mati, tetapi mereka tidak pernah bertanya kenapa Yesus harus mati. Ini dia. Tidak berani mereka membahas itu. Coba mereka berani membahas Yohanes 13 ayat 13. Mereka tidak berani. Ya. Tetapi mereka mengutip ayat Alkitab untuk menyerang orang-orang Kristen. Apalagi ini tidak ada ayatnya loh, teman-teman. Dipakainya hanya dengan akal-akalnya saja. Nah, jadi teman-teman, inilah dia.
Jangan mau tergoyangkan, jangan mau terbimbangkan, jangan mau iman kita goyang ataupun lemah oleh karena perkataan Ustadz Somad ini. Ini tidak benar. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah hakim yang adil. Dan Ia, teman-teman, juru selamat manusia. Tanpa Dia, semuanya masuk neraka. Itu iman saya. Dan itu kepercayaan saya yang saya pegang di dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Itulah yang saya bisa bagikan. Terima kasih buat semua. Salam. Dan saya percaya kita tetap sehat dan kuat beriman di dalam Yesus. Amin.